kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah. Karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baiknya. Ini kan berkelanjutan terus dan mengembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan Pihak beres Jokowi Pak Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi bukan kan pengadilan umum, ya kan? bukan pengadilan Karena kan masalah umum. juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai di di mana? situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita gelar bicara perkara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib Lah, saya Oke, kan Pak jadi Susno, berikan oleh Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Ya, oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya, tata usaha negara. Nah, oke. Saya belum sampai mau tur mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh, gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi, pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini, ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan ranahnya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana ranahnya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan, Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu, Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka.
karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Oke, Bang Andi silakan direspon. Ya, kalau saya kita tunggu saja bagaimana, itu kan haknya Pak Susno bicara begitu ya kan. Kan Pak Susno sudah bukan lagi sebagai Bareskrim, Kepala Bareskrim, sebagai pengamat lah ya. Ya kita menghargai itu apa tanggapan dari Pak Susno. Ya, kita secara akal sehat saja lah kali itu. Bahwa ini kan sudah bukan hanya masalah ijazah itu sendiri yang dituntut, ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Di situ ada juga kan, ada pasal juga Undang-Undang ITE yang dilampirkan juga di sana ya kan. Jadi kita lihat bagaimana penyidik ini bisa menyimpulkan dan bisa gelar perkara gitu. Iya, katanya penyidikan manakala sudah ditingkatkan telah ada 2 alat bukti ya. Tetapi 2 alat bukti itu tidak cukup ya. Karena apa? Alat bukti itu bukan hanya sekedar jumlah, tapi harus saling bersesuaian. Nah, ini tidak bersesuaian. Kenapa tidak bersesuaian? Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Sebuah cuplikan video, kita akan menyaksikan komentar netizen di bawah ini. Nah, oke teman-teman, di sini disampaikan oleh netizen memaksakan Jokowi harus membuktikan secara langsung ijazahnya supaya tidak ada lagi korban di dalam politik ijazah tersebut. Ya, sangat jelas sekali sebenarnya para ahli hukum ini mereka justru menilai Jokowi Dodo ini benar-benar sangat diragukan dikarenakan tentu bukti-buktinya. Nah, telah ditunjukkan oleh timnya Roy dan jelas-jelas mereka menilai semuanya. Bukti itu memang sangat akur dan juga mereka menilai penilaian ya terhadap menyelidiki tim Rosuryo ini. Nah, mereka bukan orang sekedar hanya bisa biasa saja, akan tetapi mereka juga mempunyai ahli berbagi masing-masing. Nah, orang bertiga seperti ini, Dr. Tifa maupun juga Dr. Rismania Niper dan juga Roy Suryo, mereka memiliki suatu ahli dalam bidang masing-masing untuk menyelidiki sebuah kasus ijazah Jokowi. Nah, mereka menemukan sebuah data Joko Widodo atau saling data ijazah Jokowi ini pasti menguji dengan ahli digital dan mereka menguji terlebih dahulu baru mereka menunjukkan kejanggalan dalam suatu ijazah tersebut. Nah, kebencian terhadap mantan Presiden Republik Indonesia tentunya mereka akan takut dengan hal ini, akan tetapi mereka merasa benar-benar dalam suatu menyelidiki sebuah kasus ini, maka mereka tidak pernah akan getar. Bahkan dalam beberapa bulan ini sampai hari ini belum juga diselesaikan tentang pengaduan Jokowi terhadap timnya Roy Suryo ini. Bahkan mereka menjadi tersangka bila mereka merasa bersalah dan memalukan. Nah, justru saat ini mereka semakin giat untuk menyelidiki sebuah kasus Jokowi dan sehingga disampaikan mereka pun satu tidak ada dilakukan penangkapan mereka sedemikian. Nah, segampang itu yang kita mencobloskan tim Rosuryo ke dalam penjara, beda dengan dalam beberapa tahun yang lalu seperti Bambang Tri maupun yang telah dilakukan oleh Joko Widodo. Ya, tidak bertanggung jawab yang mestinya sebelum melakukan penangkapan harus itu ijazah harus dibuktikan. Nah, memang yang harus diperlukan ditangkap tetapi semua kalangannya masyarakat saat ini harus kita membedakan kebenaran dan pembohong yang telah dilakukan oleh ternak-ternaknya. Nah, Republik Indonesia ini jangan sampai terpengaruh dengan gosip yang telah dibawa oleh ternak-ternak ini, karena mereka ini cukup luar biasa untuk memberikan suatu umpan seperti karena mereka memberikan suatu keuntungan dalam suatu politik ijazah Jokowi ini. Jangan sampai kita tertipu dengan hal itu. Nah, karena kita harus memikirkan dengan kemajuan bangsa Republik Indonesia di depannya, jangan untuk semata saja. Nah, untuknya bersenang-senang saja ini
hal yang penting kita bangun ke depannya bangsa Republik Indonesia maju terus. Nah, jangan lagi jatuh ke dalam tangan orang yang tidak bertanggung jawab, tidak berkompetensi untuk menjalankan sebuah tugasnya. Nah, untuk kedepannya tugas kemajuan bangsa Republik Indonesia ini yang kita cintai harus lebih maju terus. Nah, termulu membela ketidakpunyai bukti yang okti Pak Susono sudahkah garam di kepolisian dilawan sedangkan Pak Ani hanya bisa berkelit saja. Nah, Roy Suryo ini walau ditekan mantan penguasa tetap memang secara mental karena bisa menyuruh isu ijazah palsu mantan presiden. Nah, sangat elegan narasinya Pak Susono ini kalau mau tentram segera diselesai kasus ijazah pun palsu Jokowi yang mau mengadu negara segera dibuktikan ijazah Jokowi. Jangan sampai sebenarnya hanya membela pada hal itu sebenar ataupun Jokowi. Kalau emang ada ijazahnya segera ditunjukkan rakyat biar gak menyusahkan rakyat baru kali ini bekas presiden. Nah, kejujuran dari kebenaran harus dijunjung tinggi, jangan pernah kalah dengan godaan yang akan merusak negara Indonesia ini. Nah, termulu memang proses pidana terhadap Roy Suryo saat ini adalah atas dugaan tidak pidana dilakukan oleh Roy CS. Nanti pengadilan membuktikan semua bukti-buktinya. Nah, pengajaran Jokowi bila pakai akal sehat tapi justru dirinya sendiri pakai akal dugu. Nah, termulu bicara akan sehat bukannya akal termulu kurang sehat sudah terlambat mau bicara akan sehat. Jokowi ternaknya masih merasa pengadilan biasa Polri itu bawa telapak kaki Jokowi. Ya, kalau melihat sengaja kasus ijazah Jokowi ini tutupi kebenarannya sampai masyarakat jenuh dan akhirnya menguap begitu saja. Termulu dasar ini omongannya benar-benar ingat rakyat menyaksikan omongan pakaian ngawur banyaklah merenung bisa terpikir dan benar. Itu omongan semulutnya sampai nekat sendiri harus fokus apa yang topik biar Pak Susono menjelaskannya gak bakalan ngerti. Pak Susono ini sudah rinci penamparannya dan urutan seperti itu. Itu apa Susono memang bukan dibereskan, tidak menjabat lagi, masih mengerti hukum. Menurut simpel sih buktikan ijazahnya asli, saya pemilik Pak Jokowi. Nah, kalau sudah terbukti asli, saya baru Roy Suryo dan tuntun undang-undang. Nah, termulu semakin panik yang terpenting ini semoga Jokowi termulu mendapatkan hukum karena mereka kerjasama dalam kejahatan mengalahkan segala cara untuk menutupi kebohongan palsunya. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa share dan komen. Tunggu video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.